Bagi kalian yang udah punya produk atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Lia Rahmawati. Di sini aku mau sharing dan juga membagi beberapa pengetahuan tentang jualan di bulan Ramadan dan juga dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi, di sini aku ingetin dulu supaya mindset kita sebelum orang jualan itu harus disetting terlebih dahulu. Caranya bisa kalian kepoin di link deskripsi di bawah video ini. Oke, jika mindset udah disetting, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu alur jualan. Dasar-dasar yang harus disiapkan. Oke, check it out. Yang pertama yaitu punya produk atau jasa. Kalian yang udah punya produk atau keahlian atau bisa disebut dengan jasa sendiri, itu pasti lebih enak, gengs. Nah, bagi kalian yang belum punya produk atau jasa sendiri, kalian bisa memulai dengan cara reseller ataupun dropshipper. Seperti yang kalian tahu bahwa reseller itu kebanyakan harus top produk. Sedangkan dropshipper itu semua kegiatan penjualan dihandle oleh supplier, seperti itu. Dan yang harus diperhatikan dalam menjual produk atau jasa adalah harus konsisten, guys, ya enggak? Jangan sampai berubah-ubah tanpa ada kaitannya dengan produk atau jasa yang pertama. Contoh, aku punya jasa digital printing yang produknya pun juga beragam. Ada mug, ada stiker, ada kartu nama, ada brosur, ada banner, dan lain-lain. Dari sekian banyak produk itu, aku harus memilih satu produk unggulan yang harus dikembangin. Dimana di sini aku memilih stiker sebagai produk unggulanku, seperti itu. Jadi jangan sampai contohnya aku hari ini jualan baju, bulan besok jualan di bidang kuliner, bulan besoknya lagi jualan barang-barang mungkin. Itu jangan sampai, karena apa? Itu bisa menghambat perkembangan bisnis kita. Kalau kita mau berkembang itu harus konsisten. Contoh, kalau ada yang jualan milidi, itu kan termasuk kuliner bidang cemilan ya. Hari ini contohnya ada rasa balado, besok dikembangin ada rasa keju, besok dikembangin lagi ada rasa asin pedas, mungkin besok dikembangin lagi ada rasa green tea, mungkin rasa coklat dan lain sebagainya. Itu bisa membuat bisnis kita berkembang dengan beberapa inovasi seperti itu. Yang kedua, tentukan target market atau calon pembeli. Jadi produk atau jasa yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan itu harus sesuai dengan target marketnya, harus sesuai dengan target pasarnya. Dan target market di sini ada 3, yaitu adalah bawah, menengah, ke atas. Ada di sini contoh salah satu anggota kita, dia itu jualannya milidi, dan target marketnya dia adalah anak-anak dan juga orang-orang di sekitarnya, itu awal, maksudnya target market yang ke bawah. Caranya ya dia menggunakan hanya menggunakan plastik, packingnya dia menggunakan plastik, kemudian di staples, udah dijual 1000-an. Kemudian kalau mau lanjut ke target market yang menengah, bisa menggunakan pouch yang lebih besar, kemudian ditempel stiker sebagai nama merek kita, kemudian dijual 5.000-an. Kalau mau lanjut level ke atas target marketnya, ya udah daftarin aja sertifikat kehalalan, kemudian pouchnya itu disablon sehingga
lebih terlihat profesional dan kemudian dipasarkan, maupun offline maupun online, seperti itu. Dan dalam target market ini kita juga harus membidik beberapa faktor, membidik beberapa hal, yaitu adalah umurnya kita mau bidik berapa, anak-anak, remaja, apa orang tua, seperti itu. Kemudian adalah gender, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kan ada tuh beberapa produk yang mengkhususkan gender. Kalau sarung ya otomatis dipasarkannya pada laki-laki, kalau mukena dipasarkannya pada perempuan, seperti itu. Kemudian bahasa yang akan kita gunakan itu menggunakan bahasa apa, seperti itu. Bahasa gaul, bahasa santai, bahasa resmi, bahasa daerah, adat, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu daerahnya, kotanya, atau negaranya di mana yang akan kita bidik, entah itu kota kita, entah itu antar provinsi, antar negara, atau udah mendunia, dan lain sebagainya. Itu harus kita bidik, harus kita seleksi betul, harus kita perhatikan betul, seperti itu. Yang ketiga adalah konten. Konten adalah informasi media atau produk elektronik, yang mana konten dalam jualan yang kita maksud yaitu adalah konten marketing. Konten marketing yaitu strategi pemasaran yang mana menggunakan perencanaan, mendistribusikan, membuat informasi yang mampu menarik audiens, mampu menarik target market itu tadi, mampu menarik calon-calon pembeli untuk mendorong mereka untuk membeli. Nah, dalam bab ini, konten ini yang akan kita bahas kelupas, yang akan kita kelupas tuntas. Jadi jangan sama mana, stay tune, tetap di rumah aja, dan juga jaga kesehatan.